Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih meluangkan kepada kita berbagai nikmat-nikmatnya sehingga pada hari ini kita masih merasakan bagaimana indahnya nuansa Ramadan. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada seorang manusia yang paling indah, seorang manusia yang terpilih daripada segala makhluk, yaitu siapa? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Penghormatan saya kepada Ustadz Mukhrojin selaku pimpinan Pondok Pesantren Bismar Al-Mustaqim Sukolilo Surabaya, dan juga yang saya sayangi kepada seluruh adik-adik santriwan dan santriwati yang ada di pesantren tercinta ini. Hari ini bagaimana kabarnya adik-adik? Apakah masih kuat puasanya? Masih semangat? Alhamdulillah. Jika masih kuat dan masih semangat, sebentar lagi kita akan berbuka, akan mendapatkan salah satu dari dua kemenangan yang Allah janjikan di dalam hadis Rasulullah. Nah adik-adik, hari ini Ustadz ingin membahas tentang satu tema yang Ustadz ambil dan yang Ustadz siapkan semenjak tadi, yaitu tentang Ramadan dan bulan pengabulan segala doa. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku, kata Allah, tentang aku, fa inni qarib, maka katakan bahwasanya aku ini sangat dekat dengannya. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan menjawab, aku akan mengabulkan setiap doa yang mereka layangkan kepadaku, yang mereka persembahkan kepadaku. Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu pengabulan doa. Ya, pintu surga saja Allah buka dan pintu neraka saja Allah tutup, adik-adik sekalian, apalagi pintu ijabahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang kita nanti-nanti, ini celah yang sudah dari dulu kita intip-intip 11 bulan yang lalu. Kita menunggu bulan-bulan, kita menunggu bulan ini dan menunggu saat di mana Allah Subhanahu wa taala membuka pintu langit untuk mengijabah doa-doa kita. Jika seandainya kita beribadah di dalam bulan-bulan yang lain, Allah lipat gandakan 10 kali lipat setiap amalan yang kita kerjakan, maka di bulan ini minimal Allah akan melipat gandakan sebanyak 100 kali lipat, dan maksimal Allah akan melipat gandakan sebanyak yang Dia ketahui dan di luar pengetahuan kita, adik-adik sekalian. Maka jika seandainya kebaikan saja Allah lipat gandakan, begitu pula dengan doa-doa kita. Mungkin ada di antara kita yang bertanya, Ustadz, saya sudah lama sekali berdoa Ustadz. Ustadz, saya sudah lama meminta kepada Allah, sampai-sampai saya hampir putus asa, sampai-sampai saya hampir bosan dengan permintaan-permintaan itu. Tapi kenapa sampai sekarang seolah-olah jauh panggang dari bara api, seolah-olah jauh ijabahnya Allah Subhanahu wa taala dari harapan yang sudah saya layangkan begitu lama kepadanya. Maka untuk menjawab persoalan ini, saya ingin membawa ataupun mengangkat sebuah hikmah yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Al-Hikamnya, yaitu hikmah yang kelima. Apa kata beliau? La yushakkikannaka fil wa'di adami wuqu'il maw'udi wa in ta'ayyana zamanu li'alla yakuna dhalika qadhan fi basiratika wa ikhmadan li nuri sariratika. Dan juga di dalam hikmah sebelumnya Ibnu Athaillah mengatakan, la yakun ta'akhuru amadil ata'i ma'ilhahi fid du'ai mujiban liya'sika fahuwa dhamina lakal ijabata fima yakhtaru laka la fima takhtaru li nafsik wa fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Artinya apa adik-adik sekalian? La yushakkikannaka fil wa'di, jangan sampai terlambat datangnya janji Allah kepadamu membuat engkau ragu kepadanya. Adami wuqu'il mau'udi wa in ta'ayyana zamanu, sekalipun Allah Subhanahu wa taala telah menentukan zamannya. Li'annahu, karena Allah Subhanahu wa taala yakhtaru laka
Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan setiap doa kalian pada apa yang Allah pilihkan kepada kalian, bukan pada apa yang kalian pilihkan untuk diri kalian sendiri, dan pada waktu yang Allah kehendaki, bukan pada waktu yang kalian inginkan. Jadi di dalam sebuah kitab disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya 3 cara di dalam mengabulkan doa-doa hambanya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa tersebut sesuai dengan apa yang diminta oleh hambanya dan pada waktu itu juga. Cara yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa tersebut namun tidak segera. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menunda pengabulan tersebut hingga sampai pada waktu yang Allah tentukan. Ini banyak kita lihat. Mungkin ada di antara kita yang berdoa. Yakinlah bahwasanya setiap doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah, adik-adik sekalian. Yakinlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita berdoa, Allah mengatakan wa antum muqinuna bil ijabah. Ketika kalian berdoa, kalian harus yakin. Ini syarat yang pertama. Kalian harus yakin bahwasanya kalian akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ragu kepada Allah. Namun, kapan Allah mengijabah doa-doa tersebut? Nah, ada satu makalah yang sangat luar biasa. Ayyub intadhara 18 sanah. Ayyub intadhara 18 sanah. Yusuf intadhara 13 sanah. Yaqub intadhara 14 sanah. Wa Musa intadhara 40 sanah. Saya stajibu. Apa artinya adik-adik sekalian? Nabi Ayyub dengan doa-doa beliau ketika Allah Subhanahu wa taala menguji beliau dengan berbagai cobaan, dengan berbagai bala, dengan berbagai macam penyakit. Anaknya mati satu persatu, hartanya hilang. Kemudian beliau ditimpa oleh penyakit sehingga beliau diisolasi, diasingkan, dikucilkan oleh rakyatnya, oleh masyarakatnya. Sampai istri tercinta yaitu Sayyidah Rahmah meninggalkan beliau. Namun, apakah beliau berputus asa terhadap doanya? Tidak. Nabi Ayyub berdoa selama 18 tahun, baru Allah mengijabah doa-doa tersebut. Sedangkan Nabi Yusuf, beliau berdoa selama 13 tahun, baru Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa tersebut. Kita mengetahui bahwasanya perjalanan dan kisah hidup Nabi Ayyub bukanlah perjalanan dan kisah hidup yang mulus-mulus saja, penuh dengan ombak, penuh dengan duri, penuh dengan rintangan, dan juga semakin berliku-liku. Ketika Nabi Ayyub dibuang ke negeri Mesir, Nabi Ayyub dijual sebagai seorang budak. Nabi Yusuf menunggu selama 13 tahun sehingga beliau mendapatkan sebuah ending, sebuah akhir yang bahagia, ataupun kalau bahasa kita happy ending. Beliau harus menunggu selama berapa tahun? 13 tahun. Itu Nabi Ayyub. Sedangkan Nabi Yaqub, Yaqub intadhara 14 sanah. Nabi Yaqub, ayahnya Nabi Yusuf, beliau menunggu selama 14 tahun. Tahu nggak kalau Nabi Yaqub ini punya anak yang paling dicintai, yaitu Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf dikabarkan sudah meninggal oleh saudara-saudaranya, ketika itu Nabi Yaqub tidak langsung percaya. Tapi Nabi Yaqub masih meyakini di dalam lubuk hati terdalamnya bahwasanya Yusuf, anak tercinta, masih hidup di luar sana. Ketika itu beliau selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah kembali memulangkan Nabi Yusuf sebagai anak tercinta ke dalam pangkuan Nabi Yaqub. Sehingga dikatakan di dalam satu riwayat, saking banyaknya Nabi Yaqub menangis dan memohon, meminta, mengiba, bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai kedua mata Nabi Yaqub menjadi buta. Namun sekian lama beliau berdoa, berapa tahun beliau harus menunggu? 14 tahun agar Nabi Yaqub kembali ke dalam pangkuannya. Dan yang terakhir, Nabi Musa intadhara 40 sanah. Nabi Musa harus menunggu selama 40 tahun. Ketika beliau membawa orang-orang Bani Israel daripada Mesir, beliau ingin membawa ke sebuah promised island, ke sebuah tanah yang dijanji-janjikan, yaitu di Baitul Maqdis. Ketika itu mereka tersesat di padang Tih. Dan Nabi Musa berdoa kepada Allah. Dan sampai kapan doa tersebut baru diijabah kepada Allah, dan Nabi Musa baru bisa memasuki benteng Baitul Maqdis, yaitu setelah 40 tahun beliau berdoa. Begitu juga dengan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
wasallam. Ketika Nabi Muhammad berada di Mekah, kita semua mengetahui bahwasanya kiblatnya umat Islam itu mengarah ke Yerusalem, ke Baitul Maqdis. Ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, ketika itu Nabi Muhammad digunjingkan oleh orang-orang Yahudi. Dikatakan bahwasanya Islam ini adalah ciplakan daripada agama sebelumnya. Dan Nabi Muhammad menginginkan jika seandainya Allah Subhanahu wa taala mengubah arah kiblat yang awalnya dari Baitul Maqdis berubah ke arah Ka'bah yang ada di Mekah. Ketika itu Nabi Muhammad selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengabulkan doa Nabi Muhammad dan supaya Allah mengizinkan perubahan arah kiblat. Berapa lama Nabi Muhammad menunggu? Ada yang enggak tahu? Ada yang tahu enggak? Ada yang tahu? Nabi Muhammad, seorang kekasih Allah, Sayyidul Kaunaini wa Thaqalaini wal Fariqaini min urbin wa min ajamin, seorang manusia termulia, seorang akramil khalqi di antara sekalian makhluk yang Allah ciptakan, harus menunggu selama 17 bulan agar doanya dikabulkan oleh Allah. Bayangkan, ini level seorang Nabi Muhammad. Beliau menunggu selama 17 bulan. Bagaimana dengan kita yang tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan derajat nabi-nabi yang sudah saya sebutkan sebelumnya, baik Nabi Ayub, Nabi Yusuf, Nabi Yakub, Nabi Musa, bahkan Nabi Muhammad. Kita hanya secuil daripada derajat mereka jika dibandingkan dengan mereka. Namun mengapa kita berputus asa ketika Allah Subhanahu wa taala tidak langsung mengijabah doa-doa kita? Dan yang ketiga, kembali lagi ke pembahasan tadi, 3 cara pengabulan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan doa tersebut dengan apa yang dikehendakinya. Dan mungkin Allah Subhanahu wa taala mengganti dengan sesuatu yang lebih indah. Mungkin pernah kita dengar Allah Subhanahu wa taala mengambil sesuatu yang indah darimu supaya ia bisa menggantikan dengan sesuatu yang lebih indah. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan apa yang kita minta kepadanya, tapi Allah Subhanahu wa taala mengganti dengan sesuatu yang lain. Mungkin banyak di antara kita yang berdoa, ya Allah, berikan kepada aku ya Allah kelulusan. Mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak memberi kita lulus di satu universitas, namun Allah Subhanahu wa taala punya rencana yang lain. Allah Subhanahu wa taala ingin kita belajar agama misalnya. Ataupun ada di antara suami istri yang sudah bertahun-tahun mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memberikan kepada mereka momongan, namun setelah bertahun-tahun ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak juga mengijabah doa tersebut. Mungkin Allah Subhanahu wa taala mengganti anak yang mereka minta dengan harta yang berlimpah, dengan rezeki yang lancar, dengan rumah tangga yang adem ayem, dengan istri yang solehah dan baik hati. Ini adalah salah satu bentuk ijabah Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik sekalian, disebutkan di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah. Kelak di hari kiamat nanti, ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seluruh hamba, ketika itu Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang sangat besar kepada salah satu di antara hamba-hamba tersebut. Ketika hamba itu menerima pahala tersebut, hamba itu bertanya kepada Allah, "Ya Allah, kenapa Engkau memberikan pahala sebanyak ini? Perasaanku aku tidak pernah mengerjakan dan melakukan semua amalan-amalan ini." Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Terimalah wahai hambaku, karena itu adalah balasan daripada setiap doa-doamu dulu yang tidak aku kabulkan di dunia." Sampai hamba tersebut berujar, "Ya Allah, seandainya aku mengetahui bahwasanya ketika aku berdoa dulu di dunia kepadamu, Engkau tidak mengabulkan doaku dan Engkau gantikan dengan sesuatu yang lebih indah, dengan pahala yang sangat besar, Engkau simpan di dalam perbendaharaan abadi di sisimu, dan Engkau berikan kepada aku ketika aku di akhirat kelak, maka sungguh aku akan berharap semua doa-doaku tidak pernah Engkau kabulkan dan Engkau simpan saja agar Engkau balas di akhirat nanti." Nah, adik-adik sekalian, mungkin kita pernah mendengar satu hadis yang berbunyi ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu sendiri adalah ibadah. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan seorang hamba untuk ia kabulkan doanya, untuk ia berikan sesuatu, ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk memberikan sesuatu kepada hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuat hamba tersebut berdoa kepadanya. Nah, ini di dalam konsep tasawuf dikatakan bahwasanya
doa ini, ijabah ini mendahului doa. Artinya apa? Ketika bukan karena doa-doamu engkau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan sesuatu kepadamu, maka ia akan takdirkan engkau untuk berdoa kepadanya. Artinya apa? Hanya hamba-hamba pilihan saja yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak pernah bosan berdoa kepadanya. Nah, adik-adik sekalian, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dikatakan di sana bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolak 3 doa. Yang pertama, doanya pemimpin yang adil. Yang kedua, doanya orang-orang yang terdolimi. Dan yang ketiga adalah doa orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Mungkin hanya sampai di sini pertemuan kita pada sore yang berbahagia ini. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menolak doa-doa kita. Itu yang harus kita yakinkan di dalam bawah pikiran kita. Dan satu lagi yang terakhir, ini adalah bulan Ramadan. Jangan sia-siakan bulan ini. Teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakinkan di dalam hati kalian bahwasanya Allah akan mengabulkan doa kalian. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi